لا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allahumma amin. Amma ba'd, para jamaah Masjid Muhammadiyah beserta pengajian, pemirsa channel dakwah Islamiyah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena nikmat kasih sayang, petunjuk yang senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada kita, sehingga malam ini kita hadir kembali di masjid Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepadanya, baik itu ibadah salat, zikir, iktikaf, majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh ibadah kita kepadanya dan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat yang menjadi jalan keselamatan kita dengan rahmat Allah semata. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan, kita perbanyak untuk pemimpin agung kita, kekasih termulia kita, manusia yang paling berjasa kepada kita dan kepada kemanusiaan sampai dunia kiamat, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa kepada Allah, semoga Allah menempatkan kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang abadi di hari akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, kajian kita malam ini dan seterusnya kita akan mempelajari sebuah kitab tentang tauhid. Jadi kita akan memfokuskan pelajaran kita pada tauhid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Judulnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana tauhid itu merupakan hak Allah atas hambanya. Kitab ini terdiri dari lebih 60 bab yang semuanya berbicara tentang tauhid, syirik, dan ajaran agama kita yang lain.
kitab beliau ini pembahasannya, metode pembahasannya adalah pertama ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya. Jadi sejumlah ayat, sejumlah hadis pada setiap bab. Kemudian beliau menyebutkan faedah-faedah yang beliau sebutkan dengan masail, masalah-masalah atau faedah-faedah dari kumpulan ayat dan hadis yang disebutkan pada setiap bab. Begitu cara beliau menulis pembahasan Kitab Tauhid ini. Bab pertama dalam Kitab Tauhid beliau menjelaskan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk pada bab pertama ini, mari kita pahami kembali pengertian tauhid dan pembagiannya secara singkat. Pertama, tauhid secara bahasa dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Artinya mengesahkan, menunggalkan, menjadikan satu. Kemudian dalam istilah Islam, tauhid adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Jadi kalau dikatakan kita mesti mentauhidkan Allah, itu artinya kita mesti meyakini dan membuktikan bahwa Allah satu-satunya, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal pada sesuatu yang menjadi kekhususan baginya semata, tidak dimiliki yang lain, tidak dimiliki yang lain apa yang dimiliki oleh Allah. Itu pengertian tauhidullah. Selanjutnya, para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bagian. Dan ini merupakan kekhususan Allah. Kekhususan bagi Allah secara garis besar ada 3. Yang pertama disebut tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah, rububiyah dari kata Rabb. Rabbana atina, alhamdulillahi rabbil alamin, itu Rabb. Ya, kita mesti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb di alam semesta ini.
Apa itu Allah sebagai Rabb? Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allahu khaliqu kulli syai' dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah mensemata-matakan ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selainnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebut tauhidul uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Menunggalkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, tanpa diubah, tanpa dihapus, tanpa dipertanyakan, dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Seperti Allah bernama Al-Alim, betul-betul kita tetapkan Allah Maha Mengetahui. Sifatnya Allah punya wajah, betul-betul kita tetapkan Allah punya wajah, jangan diartikan lain. Tapi jangan juga diserupakan dengan wajah makhluknya, dan seterusnya. Itu secara singkat tiga pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Jadi ulama membagi tauhid itu bukan di karang-karang, tapi kesimpulan dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tiga bentuk tauhid ini, intinya itu adalah pada tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata. Artinya keyakinan bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya. Keyakinan bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu tidak cukup kalau tidak mengantar kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi kalau baru yakin bahwa Allah pencipta, pemberi rezeki, itu belum cukup. Walaupun tidak boleh juga kalau tidak meyakini bahwa Allah pencipta. Pokoknya tiga-tiganya harus diwujudkan, ini tauhid, tapi berintikan pada tauhid ibadah. Karena orang musyrik dulu meyakini juga tauhid rububiyahnya Allah, tapi mereka tetap dikatakan musyrik, kafir, karena menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Nah, ini para jamaah sekalian. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
dalam kitab beliau ini langsung berbicara tentang tauhid uluhiyah. Langsung berbicara membahas tentang wajibnya kita menyembah hanya Allah saja. Karena itu merupakan inti. Itu yang merupakan tujuan dari semua bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita langsung masuk pada kitabnya. Jadi bab pertama ini adalah beliau memberi judul Kitabut Tauhid. Maksudnya beliau akan membahas, menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mewajibkan kita mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Pertama, beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Mengapa beliau memulai tulisannya, kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ialah pertama, beliau mencontoh Al-Quran. Beliau mencontoh Al-Quran yang dimulai dengan surah-surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, beliau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat dakwah untuk dikirim ke raja-raja, mengajak mereka masuk Islam, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dianjurkan untuk kita mencontoh Al-Quran, mencontoh Sunnah dalam memulai tulisan, mau membaca, mau makan, mau minum dan seterusnya, bacalah Bismillah. Kemudian tujuan memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah memohon pertolongan Allah. Jadi ketika kita memulai tulisan kita, pekerjaan kita yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, itu tujuannya agar kita ditolong oleh Allah dalam menyelesaikan pekerjaan kita tersebut dengan baik. Yang kedua, memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan pekerjaan-pekerjaan yang baik dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tujuannya adalah at-tabarruk, memohon berkah dari Allah, memohon kebaikan yang banyak dari Allah dengan menyebut nama-namanya. Karena semua nama Allah penuh berkah, sebagaimana kita sudah pelajari dalam kajian yang lalu. Makanya untuk bertabarruk pada nama-nama Allah disebut apa tuh, kita membaca Bismillah dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Selanjutnya, dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim ada 3 Asmaul Husna di situ. Yang pertama Allah,
Apa itu Allah? Nama yang paling mulia bagi Allah. Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung. Nama bagi pencipta langit bumi yang paling agung, yaitu Allah. Apa maknanya Allah? Jangan bilang tidak ada maknanya. Allah ya Allah. Oh tidak. Semua nama Allah ada maknanya para jamaah. Semua nama Allah ada maknanya. Karena semua nama Allah berarti sifatnya. Semua nama Allah berarti ada merupakan sifatnya, sehingga semua nama Allah punya makna. Jadi apa makna Allah? Allah adalah zat yang mempunyai hak untuk disembah. Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya tidak boleh ada orang yang diberi nama Allah, tidak boleh. Ya. Hanya pencipta langit bumi yang berhak bernama Allah. Kenapa? Karena makna Allah adalah yang berhak disembah. Yang berhak diibadahi oleh segenap hamba. Itu makna Allah. Dijangkit bilang tidak ada artinya Allah. Ini maknanya, artinya Allah. Zat yang berhak disembah oleh semua makhluk. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama bagi Allah yang menunjukkan sifatnya yang memiliki rahmat yang maha luas. Ya. Allah tabaraka wa taala memiliki nama Ar-Rahman menunjukkan sifatnya yang memiliki rahmat yang maha luas dan diberikan kepada semua makhluknya. Orang kafir, orang beriman, binatang, dapat semua. Dapat semua rahmat Allah yang bersifat umum. Kemudian Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini juga menunjukkan sifat Allah yang memiliki rahmat, kasih sayang. Hanya saja Ar-Rahim, sebagian ulama menjelaskan makna rahmat Allah sebagai Ar-Rahim itu secara khusus. Secara khusus untuk hambanya yang beriman saja. Sebagaimana firman-Nya di surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi rahmat khusus untuk orang beriman, berupa pertolongannya, berupa perlindungannya, dan mencapai puncaknya nanti ketika Allah memasukkan hambanya yang beriman ke dalam surganya dengan rahmatnya. Itu. Adapun tadi Allah Ar-Rahman itu secara umum. Kehidupan, kesehatan, harta benda, itu. Wujud bahwa Allah Ar-Rahman. Itu penjelasan singkat tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillah,
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau memuji Allah, kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarga dan sahabat beliau. Kemudian beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat pertama yang beliau angkat adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hendaklah mereka beribadah hanya kepada aku. Ayat mulia ini menunjukkan tujuan penciptaan jin dan manusia. Hikmah diciptakannya oleh Allah jin dan manusia, yaitu mentauhidkan Allah. Semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan setiap ibadah, kalimat ibadah dalam Al-Quran itu maknanya adalah mentauhidkan Allah. Itu maknanya adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau di surah Az-Zariyat ayat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hendaklah mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Semata-mata Allah yang disembah. Itu. Tidak boleh yang lain. Itu makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan. Bukan untuk cari dunia. Tujuan kita diciptakan oleh Allah. Cari dunia hanya alat. Ingat itu. Hanya alat. Agar kita bisa menggunakannya beribadah kepada Allah. Jadi kapan ada orang yang tidak menjadikan ibadah sebagai tujuannya, maka dia menyalahi ketentuan Allah, berhadapan dengan Allah. Allah akan memurkainya. Allah akan memurkainya, Allah akan menyiksa. Ini penting. Karena masih banyak umat Islam tidak menyadari bahwa tujuan kita sesungguhnya adalah ibadah. Masih banyak umat Islam yang menyangka bahwa tujuannya memang untuk dunia, untuk memperkaya diri, untuk memiliki pangkat kedudukan. Memang itu saja tujuan. Makanya tidak peduli dengan hukum Allah, tidak peduli dengan ketaatan kepada Allah. Justru ketaatan kepada Allah dianggap penghalang. Na'udzubillah. Ya, dianggap penghalang mencapai tujuannya. Ini bahaya. Ini perlu dinasihati kembali dengan ayat ini. Kalau masih percaya dengan Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka menyembah kepada aku semata.
Jadi ini perintah mentauhidkan Allah, wajib. Ingat, mentauhidkan Allah dalam beribadah hukumnya wajib, bukan sunnah. Kewajiban, bahkan kewajiban yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Sebagaimana larangan yang paling utama, larangan yang paling besar adalah lawannya tauhid, yaitu syirik, kemusyrikan. Kemudian ayat yang kedua yang beliau angkat dalam bab pertama ini adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi dari zaman ke zaman Allah mengutus rasulnya. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Apa tugasnya para rasul diutus oleh Allah? Ani'budullah. Untuk menyeru umatnya, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah, janganlah menyembah taghut. Ini juga menunjukkan kewajiban tauhid. Ya. Dan seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi, inti ajarannya adalah tauhid. Mengajak semua umatnya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau angkat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuk, dan Tuhanmu telah memutuskan, memerintahkan. Apa itu? Allah ta'budu illa iyyah. Jelas bahwa janganlah kamu menyembah selain hanya kepadanya. Janganlah kamu menyembah selain hanya kepada Allah. Tauhid. Baru menyusul perintah-perintah Allah yang lain. Wabil walidaini ihsana, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah mentauhidkan Allah, kemudian perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Kemudian ayat yang selanjutnya beliau angkat adalah firman Allah dalam surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Coba kita perhatikan, wa'budullah, perintah menyembah Allah. Lalu disusul jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi artinya tidak cukup kalau kita hanya menyembah Allah, tapi menyembah juga yang lain. Banyak orang begitu, Pak. Salat, sudah salat bawa lagi sesajen ke kuburan. Bagus salat, bagus puasanya, hajinya. Hampir tiap bulan naik umrah. Tapi
Pergi lagi berdoa, minta rezeki di pohon-pohon, di kuburan neneknya. Ada guna hajinya itu. Runtuh semua pahala. Makanya Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan mencukupkan diri dengan menyembah Allah, tapi jangan menyekutukan. Jangan menyembah juga selain Allah bersama menyembah Allah. Tidak boleh. Kemudian ayat yang beliau angkat juga adalah firman Allah dalam surah Al-An'am. Firman Allah dalam surah Al-An'am, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakan Muhammad, kemarilah aku bacakan kepadamu apa-apa yang diharamkan oleh Rabbmu kepadamu. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai', jangan menyekutukan dengannya sesuatu. Jadi ada sejumlah yang diharapkan oleh Allah dalam ayat ini, tapi diawali dengan haramnya syirik. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar, paling besar, karena dari sejumlah yang diharamkan oleh Allah, larangan syirik yang pertama disebutkan. Larangan syirik yang pertama disebutkan. Kemudian terkait dengan surah Al-An'am, ini 3 ayat di sini, mulai dari qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW yang beliau stempel dengan cincinnya yang mulia, maka perhatikanlah ayat-ayat yang terdapat di surah Al-An'am ini. Kalau tidak salah 149 sampai 151. Makanya di 3 ayat ini di akhirnya selalu mengatakan dzalikum wassakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan kepadamu. Jadi 3 ayat di surah Al-An'am ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, distempel oleh Nabi SAW dengan cincin beliau. Begitu pentingnya wasiatnya, yang diawali dengan larangan syirik. Coba. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian itu tadi ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukannya. Kemudian sebuah hadis yang dikemukakan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu radifa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas seekor himar, keledai. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, faqal, beliau berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz,
Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu hai Muadz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqal, maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini tauhid. Bahwa hendaklah hamba Allah itu menyembah Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak seorang hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi. Bahwa Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Apa maksudnya di sini Allah tidak mengazab hambanya kalau tidak musyrik? Dijelaskan oleh para ulama ada dua maksudnya. Yang pertama, betul-betul tidak diazab, langsung dimasukkan ke dalam surga. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Atau yang kedua, diazab di neraka sesuai dosanya, lalu dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke dalam surga. Tidak kekal di neraka karena tetap mentauhidkan Allah, hanya saja banyak dosanya. Itu dua penjelasan tentang hak hamba ini, bahwa Allah tidak akan mengazab kalau hamba itu betul-betul mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu Muadz bin Jabal bertanya, afala mubasysyirun nas? Ya Rasulullah, apakah aku tidak menggembirakan manusia? Maksudnya, bolehkah aku menyampaikan ini Rasulullah? Ini berita gembira ini. Bahwa kalau orang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Nabi SAW mengatakan, lah, jangan dulu. Fayattaqilun, jangan dulu sampaikan berita gembira ini karena nanti mereka berpasrah diri. Yang penting tidak musyrik, seenaknya berdosa. Jangan sampai ada yang salah paham, sehingga jangan sampaikan dulu berita gembira. Makanya Muadz bin Jabal nanti mau wafat baru menyampaikan hadis ini. Menurut para ulama, nanti beliau mau wafat baru menyampaikan hadis ini karena dilarang oleh Nabi SAW, nanti bisa disalahpahami oleh manusia, oleh para sahabat. Karena kalau orang tidak menyekutukan Allah, ya itu tadi. Kalau toh banyak dosanya, dicuci saja di neraka, jangan dipandang enteng. Karena api teringannya neraka berbanding 70 kali lipat dengan api terpanas di dunia. Tapi tetap kita harus yakini bahwa orang yang mentauhidkan Allah, ya, kalau kau berdosa dicuci dulu, baru kemudian dimasukkan kembali ke surga. Tapi ini tidak boleh dipandang enteng. Justru itu Nabi melarang Muadz untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Tapi akhirnya beliau sampaikan juga. Akhirnya kita tahu semua. Jadi jalan tengahnya adalah, ya, hendaknya kita mentauhidkan Allah, jangan menyekutukannya, dan bertekad juga menjauhi dosa-dosa yang lain. Karena perjuangan kita bagaimana kita masuk surga tanpa tersentuh sedikit pun dengan api neraka. Para jemaah sekalian, itu beberapa ayat dan hadis
yang dicantumkan oleh penulis rahimahullah tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kewajiban beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, sesudah itu beliau menyebutkan masail. Masail itu artinya beberapa permasalahan atau faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat dan hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ada lebih 20 faedahnya nanti, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita pelajari tadi, insyaallah. Demikian pelajaran kita malam ini, semoga bermanfaat, semoga diberkahi oleh Allah, dan semoga semakin memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.